Al-Mabhasul Awal fil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang pertama tentang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimana mengimani kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara garis besar. Jawabnya huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Yaitu kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan, maha suci dari seluruh sifat-sifat kekurangan. Segini kita bedah, tapi mungkin pertanyaan pertama pertemuan mendatang kayaknya bisa dibedah panjangnya. Saudara sekalian yang mulia, sebelum kita memaparkan tentang pembahasan pertama ini, dari rukun iman yang ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman hari kemudian. Keenam, kepada takdir. Satu-satu akan diuraikan panjang lebar oleh kiai kita pada malam hari ini sebagai pembuka supaya memahami ke depan tentang sifat-sifat Allah ini. Saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang hukum akal. Hukum akal. Jadi malam hari ini saya di judul saja pada Mabhasul Awal. Kajiannya diingetin lagi sifat nanti pertemuan mendatang, supaya bisa memahami. Jadi hukum itu saudara, hukum akal. Artinya yang menetapkan adalah akal. Karena kaitan ilmu tauhid ini dengan akal, maka saudara perlu difahami. Hukum akal itu ada 3. Hukum akal itu ada 3. Ini kita kudu faham. Ini faham, yakin hidup kita enggak galau lagi, enggak stres lagi, enggak bingung lagi, enggak depresi lagi. Hidup kita penuh bahagia hari-hari kita. Asal paham ini aja, apalagi kalau lebih. Hukum menurut akal. Karena ada hukum menurut adat, ada hukum menurut syariat, gitu. Ini bukan bagian kita nanti. Kita hukum akal aja, biar cukup. Jadi saudara, kudu kita pahami bahwa hukum menurut akal ada 3. Pertama namanya wajib. Kedua namanya mustahil. Ketiga namanya jaiz. 3 tuh. Pertama wajib akli, wajib menurut akal. Kedua mustahil akli, mustahil menurut akal. Ketiga jaiz akli, jaiz menurut akal. Biar gampang, wajib akli itu bahasa petukangannya pasti. Wajib akli itu bahasa petukangannya pasti. Itu 1. Kedua, mustahil akli. Abang kita ini halaman 3, Pak. Kedua, mustahil akli. Mustahil itu bahasa petukangannya tidak mungkin. Tidak mungkin.
Ketiga jaiz. Jaiz akli itu bahasa petukangannya serba mungkin. Atau mungkin-mungkin saja. Akal kita, akal. Apa yang kita temukan di jagat raya tidak akan lepas dari tiga. Wajib, mustahil, jaiz. Tiga ini. Ini paham, saudara bahagia. Dan saya berharap kita bersama memahami ini sebelum melanjutkan kajian. Karena wajib akli bukan wajib menurut kajian yang lalu yang udah hatam. Durarul Bahiyah. Bukan. Itu wajib syar'i. Yang saudara dengar kalau wajib dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib menurut agama. Wajib menurut agama. Ini bukan menurut agama. Karena masing-masing disiplin ilmu memiliki istilah tersendiri. Sama aja di kita juga enggak perlu diperdebatkan. Ada namanya gedang. Gedang. Masing-masing punya terjemahannya. Antara orang Sunda dan orang Jawa. Orang Sunda gedang itu pepaya. Orang Jawa gedang itu pisang. Meski bahasanya gedang. Jadi ketika ada orang minta gedang, lihat yang minta. Iskandar apa Iskondor, begitu. Jaka apa Joko, begitu. Gitu. Dewa apa Dewo, begitu. Yang minta. Kalau dia yang minta jaka, jangan kasih pisang. Karena gedang dalam istilah Sunda, pepaya. Kalau yang minta Joko, jangan dikasih paya. Bukan itu yang dia mau. Namanya istilah. Wajib dalam hukum agama, kita nggak ngomongin. Karena tauhid adalah duduk di pondasi. Maka akal yang bicara. Kenapa akal? Kalau ngomongin Quran, orang non-muslim enggak percaya sama Quran. Kalau ngomongin hadis, orang non-muslim kagak percaya sama Nabi Muhammad. Bagaimana sama sabdanya? Kalau ngomong akal, kalau ada orang kagak percaya, pastikan orang itu gila. Karena kita berbicara akal. Dan ngaji ini, saya kasih bocoran ngaji malam Sabtu ini di Darul Falah. Khusus ngaji malam Sabtu ini yang punya akal saja. Bila dirasa nggak punya akal, boleh pulang duluan. Emang ini mau khusus buat yang punya akal. Hukum menurut akal ada tiga. Pertama wajib. Dua, mustahil. Tiga, jaiz. Apa itu wajib? Menurut akal, wajib itu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib itu kata akal, perkara yang tidak tergambar pada akal kita tidak adanya. Akal kita tolak kalau sampai ora ada. Akal kita pasti bakal bilang kudu begitu. Kudu ada. Itu namanya wajib. Jadi wajib itu biar gampang bahasa lainnya dalam akal pasti. Pasti begono, begitu. Mau lintas waktu atau tidak. Mau zaman dulu, mau zaman sekarang, mau zaman nanti. Akal bilang begitu.
Ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Akal ora terima kalau ampe kagak ade. Akal bilang kudu ade. Kudu begitu. Bahasa kitanya pasti begitu. Itu namanya disebut wajib akli. Saya kasih contoh. Biar gampang ke depan ngaji sifat Allah. Bapak lebih tua dari anak. Bapak lebih dulu lahir baru anak. Namanya bapak lahirnya duluan baru anak. Namanya bahasa Arabnya wajib. Namanya wajib. Wajib. Bapak lebih dulu dari anak. Hukumnya wajib. Pasti. Saudara kalau nggak mau pakai bahasa wajib, pasti nggak apa-apa. Pasti. Bapak lebih dulu dari anak. Hukumnya mau pakai wajib, mau pakai pasti, biar kompak ini. Mau pakai bahasa Arab apa bahasa petukangan? Bahasa petukangan aja. Baik, wajib dihilangkan. Jadinya pasti. Dua, hukum akal. Tidak mungkin. Tiga, mungkin saja. Ini kalimatnya. Mau kita hilangin istilah bahasa Arab wajib, mustahil, jaiz. Ganti bahasa petukangan biar gampang. Bapak lebih dulu dari anak. Hukumnya pasti. Kita tanya, kenapa pasti? Kenapa berani bilang pasti? Kenapa pasti? Jawabannya sebab tidak ditemukan di jagat raya ini sedari dulu sampai sekarang sampai mendatang anak dulu lahir baru bapak. Itu jawabannya. Namanya hukum terbalik. Jadi bapak lebih dulu dari anak hukumnya pasti. Kenapa pasti? Karena tidak ditemukan dari zaman dulu sampai sekarang sampai nanti anak dulu lahir baru bapak. Tuh, begitu namanya pasti. Andai teman kita bilang bisa saja anak dulu lahir baru bapaknya. Teman kita bilang begitu. Percaya enggak? Percaya enggak? Kenapa enggak percaya? Kenapa enggak percaya? Kata dia, bisa saja anak dulu lahir baru bapak. Yang ngomong begitu orang apa namanya? Gila. Begitu. Karena yang diajak ngomong ini yang punya akal. Saya ngeri yang diem-diem nih takut nggak punya akal. Karena yang diajak bicara ini yang punya akal doang ini. Saya ngeri, takut dicabut dong akal yang diem-diem. Ini kalau pengen kagak ditanya-tanya jangan ngaji tauhid ini. Salahnya ini kenapa minta ngaji tauhid? Ya pasti bakal saya tanya-tanya. Sebabnya masuk kagak pelajarannya. Begitu. Jadi hukum akal yang pertama apa namanya? Pasti. Contohnya? Bapak
duluan baru anak. Itu contoh gampang. Yang kedua contohnya, Tuhan itu satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu. Kata akal? Hah? Yang bener nih. Lu kedengeran apa kagak ya? Saya bingung dah. Duduknya majuan dong. Satu baris lagi. Ini ngaji kudu paham masalahnya. Saya nggak mau. Ngaji nggak paham. Kayak dangdutan dah majelisnya. Saya pengen banget majelis ini kayak dangdutan. Kalau dangdutan tuh biasanya duduknya dekat panggung apa jauh? Oh iya kayak gitu dah tuh. Gitu tuh. Kayak gitu tuh. Jangan jauh-jauh. Biar ngerti. Jadi hukum akal ada berapa? Ada 3. Yang pertama, contohnya bapak lebih dulu dari anak. Tuh, namanya doruri, gampang. Contohnya gampang, saudara ngerti. Kedua, rada kudu dipikir. Tuhan itu satu. Apa hukumnya? Yang benar nih. Hukumnya pasti. Sebab tidak mungkin Tuhan 2 apa 3. Sebab di jalan tol tidak mungkin ada mobil bisa jalan jik-jak ngebut, supirnya 3. Mungkin nggak? Berapa supirnya? 1. Kalau supirnya lebih dari 1 bagaimana? Hah? Kagak jalan-jalan. Yang satu pengen kiri, yang satu pengen kanan. Begitu. Ini jagat raya, ini mobil namanya. Supirnya 1. Tuhan namanya Allah 1. Nggak bisa Tuhan ada 3. Yang bilang ada 3 nggak ada akalnya. Masa yang nyopir 3? Apalagi ada 7. Bintang 7. Nggak bisa, akal nggak bakal. Mesti ketuhanan yang Maha Esa. Itu begitu. Sulit itu akal. Ini akal yang diajak ngomong. Nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, enggak. Kita yang ngajak bicara akal. Mesti 1. Nggak bisa. Nanti di depan ngomongin sifatnya. Itu 1. Ini gampang. 1 tuh hukum akal. 2 apa 2? Tidak mungkin. Apa bahasa Arabnya? Mustahil. Orang Sunda nyebutnya mual. Mual. Dari mohal. Muhal. Mual. Orang Betawi nyebutnya ilokan. Biar ngerti. Ilokan. Begitu. 2 tidak mungkin. Contoh. Anak dulu lahir baru bapak. Hukumnya tidak mungkin. Kenapa? Tidak temukan di jagat raya ini anak dulu lahir baru bapak. Kagak ada. Kapan? Mau kapan aja. Akal masalahnya. Kalau udah ngomong akal, lintas waktu. Nggak bakalan. Anak dulu lahir baru bapak. Mustahil. Tidak mungkin. Tuh begitu. Akal. 2. Tuhan ada 2. Tidak mungkin. Akal tidak terima. Apalagi 3, 4, 5, 6, 7. Enggak mungkin. Mesti Tuhan 1. 2 tidak bisa. Jadi siapa yang nyiptain bumi? Tuhan A, B apa C? Begitu.
Siapa yang nyiptain kita? A, B, C, bingung. Hidup sama mati, nggak bisa. Diparo-paro. Tuhan A pengen ngidupin. Tuhan B pengen matiin. Ya udah, setengah mati. Kayak teman kita, gue kerja setengah mati. Hidup apa mati? Hidup apa mati? Hidup, itu mau istilah doang. Capek banget, maksudnya begitu. Saya kemarin kerja setengah hidup. Hidup apa mati? Hidup, kagak bisa di setengah-setengahin. Tuhan mesti satu. Dua mustahil. Nanti panjangnya di depan. Tiga. Tiga apa? Serba mungkin. Jaiz. Bahasa Arabnya. Mungkin saja. Apa itu jaiz? Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Bila mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil itu sesuatu yang akal bilang kagak bakalan ada. Itu mustahil. Kalau jaiz, akal bilang bisa ada, bisa tidak ada. Tuh, namanya jaiz. Bisa ada, bisa tidak ada. Jaiz. Jaiz itu bisa ada, bisa tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu kagak ada. Tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak ada. Yang model begini namanya jaiz. Paham ini, Anda bakal ngerti tentang hidup. Ada nggak yang ngaji nih yang dagang? Yang ngaji, ada yang dagang nggak? Ngacung yang dagang? Yang dagang. Kita doain biar rezekinya banyak. Begitu. Gitu. Yang nggak ngacung nggak kita doain nggak? Gitu. Kita doain yang ngacung doang ya. Gitu. Kenapa takut? Enggak dimintain duit? Enggak. Orang ngaji harus paham. Saya mau tanya sama yang dagang. Yang nggak dagang nggak jawab nggak apa-apa. Apakah orang dagang itu wajib untung? Yang benar nih. Hah? Apakah orang dagang itu wajib untung? Nih A wajib, B tidak. Jangan keluar dari dua nih. Tidak. Yang ini? Halo. Ini kedengeran nggak sampai ini ya? Ini enggak digebuk, salah juga enggak. Tapi saudara harus benar. Kalau saudara takut salah, pastikan bakal bodoh terus. Dan saya tidak mau. Artinya saya jauh-jauh nih kemari, pengen saudara pintar dan ngerti. Begitu. Jangan takut salah. Salah nggak digebuk. Kecuali kalau salah didenda. Baru jangan. Takut kena denda mulu. Gitu. Karena jawab salah dapat ganjaran gede. Ditumpahin ke bumi nggak muat. Kenapa? Karena berani jawab, pengen diberi hidayah sama Allah. Begitu maksudnya. Itu begitu. Orang yang jawab itu orang yang pengen dikasih hidayah sama Allah. Orang yang diem itu orang yang nggak pengen dikasih hidayah sama Allah. Makanya nggak mau benar dia. Begitu. Maknanya yang sesungguhnya. Jadi jaiz itu sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Kadang-kadang tidak ada. Tempo-tempo bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Sambil contoh dagang. Apakah orang dagang itu wajib untung? Wajib. Kenapa wajib, Bang? Tidak ditemukan orang dagang yang rugi. Kagak ada. Lah tadi wajib definisinya begitu. Maka kan saya ajarin definisi wajib.
Contohnya udah tadi. Apakah orang dagang itu wajib untung? Hah? Hah? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Sebab ditemukan di jagat raya ini ada orang dagang yang rugi dan yang bangkrut pun banyak. Bener nggak? Halo, bener nggak ini? Bener nggak? Apakah orang dagang itu wajib untung? Hah? Kenapa tidak? Karena ditemukan ada yang rugi lah. Ikut ngomong untung, kalau untung gak usah dibahas lagi. Apakah orang dagang itu wajib untung? Kenapa tidak? Ada juga yang rugi, yang bangkrut pun banyak. Bener nggak? Ini biar mindsetnya benar. Paham ini saudara bahagia. Yakin 1000%. Pertanyaan kedua. Apakah orang dagang itu mustahil untung? Saya ngopi dulu. Sebetulnya jawabannya nggak puyeng. A, mustahil. B, tidak mustahil. Nggak usah lama-lama. Kan udah dikasih jawabannya ya kan. Masa nungguin ngopi juga lama jawabnya juga. Apakah orang dagang mustahil untung? Hah? Kenapa enggak? Sebab ditemukan juga ada yang untung, yang makin maju pun banyak. Benar enggak? Jadi orang dagang itu wajib untung tidak? Mustahil untung tidak? Tidak. Hukum akal ada berapa? Untung dalam dagang apa hukumnya? Ini hukum ada 3. Saya tanya, apakah orang dagang wajib untung? Tidak, berarti diwajib nggak ada. Apakah orang dagang mustahil untung? Berarti di mustahil nggak ada. Jadi untung dalam dagang apa hukumnya? Jaiz. Apa jaiz? Apa jaiz? Apa tuh serba mungkin ini udah didagang nih, itu definisi. Iya, kadang untung, kadang rugi. Sewaktu-waktu untung, sewaktu-waktu rugi. Tempo-tempo untung, tempo-tempo rugi. Bener nggak? Nih bener nggak nih? Yakin? Baik. Ada nggak orang yang dagang yang ketika rugi stres? Ada nggak? Ini pertanyaannya. Saya contoh sehari-hari, yang saudara gampang memahaminya. Saya nggak mau contoh yang berbelit-belit dalam ilmu teologi Islam. Saya pengen lebih gampang. Ada nggak orang dagang yang ketika rugi itu stres? Ada nggak? Ada. Kenapa dia stres? Hah? 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 Kenapa, Pak? Enggak pakai ilmu akal. Enggak ada akalnya. Ini yang dagang-dagang enggak ada akalnya. Dicurigai ini sama pengurus ini. Bukan saya yang ngomong. Dikatakan enggak ada akalnya ini. Ada akalnya apa kagak ini? Saya ngeri juga ini. Saya ngeri ini. Ada enggak orang dagang yang ketika rugi stres? Ada enggak? Ada. Baik. Sebelum saya tanya lanjutannya, kenapa orang dagang rugi?
kurang perhitungan. Begitu jawabannya? Enggak balik modal. Berarti kurang ilmu gitu. Kurang ilmu. Ya? Kenapa orang dagang itu rugi? Enggak ada yang beli. Temen saya nih dagang sampai habis toko-tokonya, itu berarti barangnya juga habis, rugi juga. Kenapa orang dagang rugi? Enggak ada yang minat. Kan tadi saya jawab, barangnya habis, rugi juga. Berarti itu bukan jawabannya. Jangan bertahan pada yang salah, berubah lagi akalnya. Begitu maksud saya. Kurang perhitungan, berarti kurang ilmu. Teman saya Pak, MM, SE, MM, MBA, doktor. Dalam ilmu ekonomi, rugi juga. Kenapa orang dagang rugi? Kenapa orang dagang rugi? Dagang. Boleh jawab. Kenapa orang dagang rugi? Kurang sungguh. Teman saya pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai dohor, asar, maghrib, subuh kagak sholat, rugi juga. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak keburu sholat tapi rugi juga, ada nggak? Banyak nggak? Berarti bukan nggak sungguh, bukan. Kenapa? Kenapa bang? Karena tidak wajib untung. Kenapa orang dagang rugi? Karena ada yang menentukan rugi. Makanya timbul pertanyaan, ada nggak orang dagang yang ketika rugi stres? Ada nggak? Banyak nggak? Kenapa? Kenapa? Enggak ngaji malam Sabtu. Kenapa? Enggak ngaji malam Sabtu. Makanya dia stres. Orangnya ngaji juga, tapi stres juga. Ada enggak? Lah kenapa itu? Ngaji juga stres juga. Karena tidak mantap pada ilmu yang dia dapat dari hasil ngaji. Ada yang mantap juga, tapi stres juga. Tidak bulat meyakini dari hasil ngajinya bahwa hukum akal dalam dagang wajib apa mustahil? Jaiz. Apa jaiz tuh? Serba kemungkinan. Yang membuat dia stres, membolak-balik akal dia. Barang jaiz dikata wajib. Itu yang membuat stres. Paham nggak? Barang jaiz, barang mungkin dikata pas. Memastikan barang yang tidak pasti sama dengan stres. Begitu.
Mengata pasti barang yang serba mungkin stres. Dagang itu mungkin untung, bukan pasti. Maka dia kata pasti pada barang mungkin, ini yang jadi stres. Ketika dagang untung biasa, rugi biasa. Itulah orang bertauhid. Maka enggak mendadak berubah dandanannya. Itu dagang untung langsung dah. Pakai mobil, ya Mercy, ya ini, ya itu. Besok lusa kena bombardir corona, ganti. Badunya compang-camping, dekil, kumel, kayak sufi, sulit finansial. Itu namanya dia nggak ngerti. Orang dagang itu bisa untung, bisa rugi. Bukan rugi karena dia nggak ngerti. Banyak yang ngerti ilmu ekonomi, ilmu dagang. Sampai turun ke 7 dia dagang. Rugi juga. Bila kemudian dia untung, ada yang menentukan untung. Terima kasihlah sama dia. Jangan kata emang otak gua encer. Dia mengingkari. Ada zat lain yang menentukan untung. Itu yang membuat dia hidupnya morat-marit. Untung dalam dagang biasa. Emang orang dagang itu bisa untung. Tapi ingat, bisa rugi juga. Dua kemungkinan harus diambil oleh kita. Kepengennya, orang dagang pengennya apa? Kepengen bukan sama dengan pasti. Kepengen sama dengan harapan. Harapan bisa terwujud, bisa tidak. Karena masuk pada kategori jaiz. Serba mungkin. Maka memastikan barang yang jaiz, itu yang membuat dia stres. Dia kata pasti. Tidak. Bukan tempat, bukan. Ada orang dagang di depan. Dilewatin mulu tokonya. Belinya di pojokan. Ini yang pojok ini hoki banget ini. Di pojok ini. Jangan-jangan itunya Dewi Fortunanya ada di pojok ini. Pakai dukun. Akhirnya dibeli juga sama dia yang pojok. Ganti dagangnya di pojok. Kagak ada yang ke pojok-pojok. Depan mulu. Dia lupa sama yang menentukan. Bukan orang. Ada zat lain yang menentukan untung. Maka orang dagang ketika rugi stres karena tidak belajar ilmu tauhid. Bahwa untung dalam dagang itu bukan wajib, tapi jaiz, mungkin saja. Orang dagang untung sama dengan biasa. Orang dagang rugi sama dengan biasa. Barang biasa jangan dikata luar biasa. Stresnya karena pikiranmu tidak duduk pada akal sebenarnya dalam ilmu tauhid. Berobat. Apakah orang berobat itu wajib sembuh? Hah? Kenapa tidak? Banyak juga yang tidak sembuh, yang mati pun banyak. Benar nggak? Apakah orang berobat itu mustahil sembuh? Kenapa? Banyak juga yang sembuh, bahkan belum minum obat udah sembuh duluan. Benar nggak? Berarti sembuh di dalam berobat itu hukumnya jaiz. Orang berobat bisa sembuh, bisa tidak. Kadang sembuh, kadang tidak. Sewaktu-waktu sembuh, sewaktu-waktu tidak. Ada nggak orang yang stres sampai obat dibanting?
Obat tai doang menang 1 juta. Mahal doang sembuh kagak. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak nggak? Kenapa? Kenapa? Tidak ngaji malam Sabtu. Tidak belajar tauhid. Ini berobat itu bisa sembuh, bisa kagak. Itu rumah sakit itu hebat, kagak ada yang hebat. Kalau rumah sakit itu hebat, Tokcer nomor 1, jangan kasih ruang mayat. Ada nggak rumah sakit kamar mayat? Itu mananya yang mati banyak. Begitu, nggak ada yang hebat. Yang hebat adalah Allah. Ini gantungannya. Obat syariat doang. Allah kalau udah mau nyembuhin nggak pakai obat bisa. Belum juga minum obat kayak kakek kita, nggak berani minum obat. Kasih tuh bodrek, paramek, taruh di bawah kasur, minum air, udah sembuh. Kita intip kasurnya dibersihin, ada paramek banyak di bawahnya. Allah kalau mau nyembuhin bisa. Tuh begitu. Maka kalau kita sakit ya berobat, tapi berobat bukan sama dengan sembuh. Bila dokternya bilang kalau berobat sama gua nggak sembuh, saya balikin duitnya. Kafir detik itu juga. Dia bukan Tuhan. Sembuh itu punya Tuhan. Dia bisanya ngobati. Tidak bisa menjamin sembuh. Yang menjamin sembuh dan tidak Tuhan. Dia bisa ngobatin doang. Nggak ada. Nggak sembuh. Duit balik. Oh, emang lu Tuhan? Nggak bisa. Ngobatin doang. Begitu. Kalau ngomong pinter dokter sama saudara, pinteran saudara sama dokter. Dokter itu nggak ada yang pinter, beneran. Ada kawan kita datang tuh ke rumah sakit, tuh dokter nanya, ada keluhan apa? Orang nanya tuh orang pinter, orang bodoh. Hah? Orang pinter, orang bodoh? Bodoh. Lah dijawab tuh sama teman kita, demam dok. Tuh. Kan dia baru tahu. Demam, mulai otaknya mikir paracetamol. Begitu. Itu dokter. Dia nanya lagi, berapa hari? Tuh nanya lagi tuh udah tahu pintar apa bodoh? Iya bodoh. Kita juga yang jawab. Udah 3 hari. Begitu. Ditanya lagi sama dia, udah minum obat apa? Berarti pintar apa bodoh? Bodoh. Kita jawab obat anu. Maksudnya dia nggak bakal ngasih yang disebut tuh enggak. Takut dikata bodoh. Enggak. Yang ente sebut nggak bakal dikasih sama dia. Beneran sama dokter. Habis itu kemudian ditanya, punya mah apa tidak? Begitu. Bener nggak? Begitu. Habis itu suruh tiduran. Suruh mangap. Mangap. Center. Perutnya tepuk-tepuk. Habis itu bayar 200.000. Bayar apa? Bayar apa? Bayar apa? Nanya-nanya. Bayar apa? Bayar apa? Nanya-nanya. Biar ada keren konsultasi. Apa konsultasi itu bahasa petukangannya? Nanya-nanya. Bener nggak? Begitu. Begitu enggak? Maka kemudian bayar. Makanya teman kita nih dari Madura. Dari Madura. Dia dagang jeruk. Tinggal jalan tuh. Bayoran. Ada dokter datang. Dia nanya, berapa sekilonya? Kata dokter, kata dia 15.000. Mahal amat. 10.000 aja, apa yang 10.000 ini? Dia nggak mau kecil-kecil. Gitu. Ini mah 5.000, yang 5.000 ini. Dia pergi dokter, suruh bayar. Bayar. Kata dokternya, bayar apa? Lah, nanya-nanya.
Dibalikin sama Madura. Kemarin lu nanya gue bayar. Bayar. Kata dokter miring. Kata dokter. Jadi orang berobat tuh wajib sembuh nggak? Kalau belum sembuh, berarti bukan di situ Allah ngasih sembuh. Maka beda-beda orang dagang obat tuh. Beda-beda mereknya, beda-beda karena adalah hamba Allah. Dia punya karyawan, dia punya bini, kudu kasih makan juga. Maka ada yang sembuhnya dengan Paramek, ada sembuhnya dengan Dekolgen, ada sembuhnya dengan Bodrek. Nah, begitulah macam-macam obat-obat itu. Karena Allah punya makhluk banyak yang harus dipikirin. Begitu, saudara. Apakah orang menikah itu wajib punya anak? Hah? Kenapa enggak? Ada yang menikah sampai mati enggak punya anak. Apakah orang menikah itu mustahil punya anak? Mustahil enggak? Kenapa enggak? Ada juga yang punya anak. Contohnya, lah ini yang haji. Jadi punya anak bagi orang menikah itu hukumnya apa? Jaiz. Ada enggak orang menikah belum punya anak stres? Ada enggak? Kenapa? Enggak ngaji malam Sabtu. Dia kata wajib punya anak. Tidak. Ana Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, lakinya Nabi yang doanya manjur. Enggak punya anak sampai mati. Biasa aja. Kenapa? Udah belajar tauhid. Punya anak tidak wajib bagi orang menikah. Biasa aja Siti Aisyah, enggak stres. Begitu. Begitu. Maka mengerti ini paham kita. Nah, sebagai pertanyaan terakhir. Ini yang ngaji nih. Pasti masuk surga enggak ini? Nih yang ngaji nih. Halo, kedengeran apa kagak ya? Saya bingung dah. Kedengeran apa kagak? Saya mau tanya nih. Nih yang ngaji nih. Pasti masuk surga apa kagak? Nih, dengerin. Nih, A pasti, B tidak pasti, C insya Allah. Enggak ada C, enggak ada. Insya Allah enggak ada. Dua doang. Maka jawabnya jangan keluar dari dua ini nih. Saya mau tanya lagi nih. Nih yang ngaji nih. Pasti masuk surga enggak? Hah? Ini yang bener nih. Kedengeran apa kagak ini? Ini yang ngaji nih. Pasti masuk surga apa kagak? Kok pakai tapi? Hukum akal itu 3. Enggak lebih dari 3. Ini saudara harus pahami. Paham ini nih enak. Saya bakal tinggal nih majelis kalau udah paham. Dan sampai ini kagak paham-paham ini. Bisa sampai subuh ini saya. Ini saudara yang ngaji nih. Pasti masuk surga apa kagak? Tidak pasti. Ini yang ngaji nih. Pasti masuk neraka enggak? Hah? Tidak pasti. Jadi masuk surga tuh hukumnya apa? Hah? Jaiz. Bisa saja masuk surga, bisa saja masuk neraka. Tidak masuk surga. Biar gampang ke situ dulu. Bisa saja masuk surga, bisa saja tidak masuk surga. Karena masuk surga jaiz. Kenapa banyak muslim KTP-nya Islam enggak sholat, enggak zakat, sampai Idul Adha istiqomah, setiap ada yang dia beli arang mula metusukan, Kenapa? Karena dia bilang pasti yang tadi diem tuh. Pasti itu tuh dia. Penyebab dia tidak mau ibadah. Dikata pasti. Masuk surga. Kagak. Mungkin saja.
Sebagaimana orang dagang pasti untung. Sebagaimana orang dagang mungkin untung. Sebagaimana orang berobat mungkin sembuh. Sebagaimana orang menikah mungkin. Sebagaimana orang ibadah mungkin. Mungkin apa pasti? Mungkin. Kenapa banyak muslim gak sholat? Karena dia otaknya pasti. Gara-gara pasti itulah gak sholat. Gara-gara pasti. Otaknya. Kesalahan bertauhid. Kan Nabi bilang umatnya Nabi masuk surga. Itu betul. Umatnya Nabi, pertanyaannya kita umatnya Nabi menurut Nabi apa menurut kita? Tanya itu. Ada enggak umatnya Nabi kayak kita model begini, mainnya WA mulu, jarang baca Quran? Tanya. Jangan-jangan kita umatnya Nabi baru kelas mengaku-ngaku, belum diakui. Begitu. Nanti akan diakui kala mati bahwa iman apa kagak. Siapa yang ngaji ini berani jamin matinya membawa iman? Ada enggak yang berani jamin? Berarti serba tidak pasti. Jangan berani pastikan barang yang tidak pasti. Maka kenapa para sahabat rajin ibadah? Emang kepengenan jalurnya begitu. Kalau pengen sembuh, jalurnya berobat. Pengen punya anak, jalurnya nikah. Pengen untung, jalurnya dagang. Pengen panen, jalurnya bertani. Pengen masuk surga, jalurnya ibadah. Kagak ibadah pengen masuk surga sama dengan kagak dagang pengen untung sama dengan gila. Baik. Kagak berobat pengen sembuh sama dengan gila. Kagak nanem pengen panen sama dengan gila. Sholat kagak pengen masuk surga sama dengan gila. Akalnya tidak ada. Akalnya. Maka orang yang paham ilmu ini akan sungguh dalam ibadah. Kenapa? Mengejar harapan, bukan kepastian. Emang pengen masuk surga, jalurnya kudu ibadah. Emang pengen untung, jalurnya kudu dagang. Maksimalkan dalam dagang, mantepin dalam dagang. Cakepin di dalam beriklan, cakepin di dalam ibadah. Ini yang pengen masuk surga. Kenapa muslim banyak enggak mau ibadah? Karena tidak ngerti tauhid. Makanya agama menyuruh awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula ilmu agama yang dia kudu belajar. Sebelum belajar tafsir, sebelum belajar hadis, belajar tauhid dulu yang benar. Agar supaya hidupnya bahagia. Ketika dagang rugi, biasa. Enggak stres, besok bisa untung. Enggak frustasi. Ketika dagang untung, biasa. Enggak sombong, karena besok mungkin rugi. Begitulah hidup. Biasa. Enggak ada yang luar biasa. Yang luar biasa Allah. Ini tauhid. Harus pahami sebelum ngomongin sifat-sifat Allah. Paham ini bahagia. Orang dagang yang stres karena tidak belajar tauhid. Dia memastikan barang yang tidak pasti. Orang yang gagal panen stres karena memastikan barang yang tidak pasti. Orang yang belum punya keturunan stres karena memastikan barang yang tidak pasti. Semua serba mungkin. Apakah orang nyalon dewan tuh pasti jadi? Kenapa tidak? Banyak juga yang kagak jadi. Apakah orang nyalon dewan itu mustahil jadi? Kenapa? Banyak juga yang jadi. Berarti jadi dewan bagi orang yang nyalek itu apa hukumnya? Jaiz. Bisa jadi, bisa kagak. Ada enggak orang yang nyalon dewan yang ketika enggak jadi stres? Bahkan bukan serangan fajar, udah serangan jantung. Ada enggak? Kenapa? Tidak ngaji. Jawabannya tuh. Enggak ngaji. Dikata pasti. Ya kagak.
Udah selesai kita pemilu, ya udah. Presiden kita Prabowo. Udah. Belum dilantik ya, belum, ntar. Moga jangan mati, kalau mati kan wapresnya naik ya kan. Begitu. Kan begitu. Kan moga doang nggak bisa pastiin, bener nggak? Begitu. Jadi hidup ini nyantai, saudara. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran Anda. Hidup ini ringan, enak, yang mumet gaya hidup Anda. Egoistik Anda, gengsi Anda. Ini yang bikin mumet. Kalau hidup sederhana, enak, dan ngaji tauhid membuat orang hidup bahagia. Itulah ngaji tauhid. Kenapa orang kudu ngaji tauhid? Biar bahagia. Biasa. Orang perang kadang menang, kadang kalah, biasa. Enggak jadi frustasi. Begitu. Hidup biasa, normal. Inilah hidup. Kalau kita paham ini, hukum akal yang 3, maka hidup kita penuh optimis. Jalani prosedur untuk mencapai sebuah impian. Kalau dagang, pengen untung, jalani dagang dengan maksimal. Jangan bersaing dengan temen. Mikirin orang mulu. Si Anu udah kebeli kontrakan dagang. Gua kagak ngerti. Jangan-jangan nyolong. Mikirin orang mulu, kapan mikirin warung sendiri. Itu yang jadi stres. Berpacu dengan diri sendiri. Apa yang telah kita capai dagang tahun lalu sama tahun ini. Itu yang harus dipikirin. Jangan orang. Kalau perali maraton, pengen cepat sampai ke tujuan, jangan ngiri sama yang samping. Apalagi ngiri sama yang duduk di tribun. Tuh orang masih duduk aja. Yaudah gue duduk aja. Ya gak nyampe-nyampe. Biarin yang duduk aja mau. Kita maju. Tidak ada yang sukses gratis. Semuanya melalui rintangan dan kendala. Itulah dalam hidup. Kalau kita temukan orang ada yang sukses, jangan lihat suksesnya. Lihat prosesnya. Ada teman kita usahanya percetakan, maju. Tanya sama dia, udah berapa kali dikibulin orang? Waduh, kagak kehitung. Begitu jawabannya. Tanya sama yang dagang tuh, berapa kali ngirim barang? Giro pending. Begitu. Ngantau, ngambil doang, nyetor kagak. Berapa kali tanya sama dia? Begitu. Jangan lihat suksesnya, prosesnya. Kalau kita nyontoh prosesnya, akan sukses kayak dia. Jangan ngiri sama orang sukses. Begitu. Tapi ngiri sama proses. Karena proses ini wilayah syariat. Pasti tidak mungkin, serba mungkin wilayah akal. Dan kita jangan mengingkari hukum akal. Di dunia ada hukum sebab akibat. Dan ada takdir. Jangan nyandar kepada takdir. Dia salah. Gunakan kemampuan yang Allah berikan untuk mengikuti takdir yang apa yang Allah bakal tentukan. Karena takdir tidak bakal kita tahu kecuali sesudah terjadi. Nyalon dewan nggak jadi, ya itulah takdir kita. Ya biasa. Begitu. Kayak begitu. Inilah hidup. Maka stres, senang, susah, bahagia, itu cara sudut pandang kita. Hujan membuat stres. Itu bila Anda pola pikirnya pedagang es. Coba dong tanya sama petani. Hujan bahagia. Maka bahagia bukan sudut pandang Anda. Agama tapaki. Dan ini namanya ngaji tauhid. Biar kita benar. Mau pensiun stres, mau pensiun. Temannya yang udah pensiun 20 tahun yang lalu, tenang-tenang aja, udah pensiun. Ini belum, mau. Kenapa? Anda paham tauhid. Dikata mau kerja selamanya. Hidup ini sementara. Maka maksimalkan dalam proses. Sukses tidak akan mengingkari proses. Jalani hidup. Kalau paham hukum akal, kayaknya cukup ngaji tauhid segini aja, nggak usah diterusin. Terakhir malam ini, jangan. Ini kayaknya udah paham kan, udah bahagia. Janjinya begitu tadi, begitu.
janjinya. Ini hukum akal aja dulu. Belum memasuki sifat wujud, gidam, bako, dan seterusnya, belum. Saya harus memberikan pendahuluan agar supaya bisa dimengerti. Sebelum kita masuki hukum-hukum ke depan dalam pandangan akal. Supaya kita benar-benar bisa paham bahwa dunia ini serba mungkin. Jangan Anda pastikan, ya gua mau ada turunan orang kere dari dulu juga ngontrak. Gua mau ada susah. Ini memastikan barang yang belum pasti. Salah dia kalau dia kere. Gitu. Kenapa dia? Begitu. Gua mau nggak ngaji, yang penting bapak gua kiai. Kagak bisa. Kalau babanya kiai lu kagak ngaji masuk surga, bisa terjadi bila teman kita yang makan 2 piring yang kenyang kita. Ada enggak? Teman kita makan 2 piring yang kenyang kita, ada enggak? Yang kenyang siapa? Ya yang makan. Yang masuk surga siapa? Ya bapak kita yang ibadah. Kalau kita mabok, tetap aja gak masuk surga. Enggak bisa. Kita harus berproses kayak dia. Enggak boleh orang bertauhid. Begitu. Harus pahami tauhid. Bila paham hukum akal yang 3, bahagia. Jangan distresi barang yang tidak abadi. Biasa. Ada yang benci, biasa. Ada yang demen, biasa. Kenapa kita piara yang benci, yang demen enggak? Habis hidupnya. Mikirin yang kagak, mikirin dia. Buat apa? Mendingan mikirin Allah yang selalu pikirin kita. Hidup akan bahagia. Itu loh orang belajar tauhid. Tapi segini aja ngajinya. Dan banyak-banyak. Begitu. Moga ini paham. Segini aja. Gitu. Moga dimengerti. Entar kita terusin. Tapi kalau udah paham semuanya di sini, saya udah tutup ngaji segini aja. Kan mau tahun baru ya kan? Gitu. Jadi ngaji ini terus apa udahan ya? Oh lanjut. Ya Allah, lanjut ya. Nih hukum akal yang 3. Nanti kita ngomongin keimanan kepada Allah. Bagaimana cara muslim mensikapi sifat Allah. Apa yang harus dia yakini. Nanti pertemuan mendatang.